Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hayo, siapa yang ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa itu kebutuhan? Iya benar, kebutuhan adalah keinginan manusia yang harus dipenuhi untuk hidupnya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Wah, semuanya pandai-pandai ya. Terima kasih sudah berusaha menjawab. Kalian semua hebat. Baiklah, hari ini kita akan mulai belajar bersama tentang prioritas kebutuhan. Apakah kamu tahu apa itu prioritas kebutuhan? Prioritas kebutuhan adalah bagaimana kita mengatur mana yang lebih kita butuhkan daripada yang lain. Kalau kamu mempunyai uang yang berlebih, secara finansial, kamu mempunyai kelebihan dana, bagaimana kamu menyusun prioritas kebutuhanmu? Mana yang menurutmu paling penting? Kita mulai dari kebutuhan kita sebagai manusia. Siap? Apakah kebutuhan yang paling penting buat kita sebagai manusia? Ya, benar sekali. Kita membutuhkan pakaian. Kenapa? Mengapa kita membutuhkan pakaian? Kita membutuhkan pakaian untuk menutupi diri kita dan menghindari rasa malu. Biasanya, pakaian juga bisa disebut sebagai sandang. Ada berbagai macam pakaian, menyesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Contohnya, kalau kita ingin merasa nyaman di rumah, kita menggunakan pakaian untuk di rumah. Kalau kita akan bepergian ke suatu tempat atau ke sebuah pesta menghadiri undangan, kita harus memakai pakaian yang rapi, bukan? Kalau kita berangkat ke sekolah, kita memang harus juga menggunakan pakaian yang kita sebut sebagai seragam sekolah. Dan kita melengkapi kebutuhan itu untuk diri kita. Kembali lagi untuk menghindari rasa malu dan juga sebagai pelindung diri kita. Lalu, apakah kebutuhan kita yang lain sebagai manusia? Apakah menurut kalian kita membutuhkan makanan dan minuman? Apa yang terjadi jika manusia tidak makan? Ayo kita renungkan bersama pertanyaan dari Ibu. Renungkan dulu, baru coba menjawabnya. Ya, benar sekali. Kita sebagai manusia memerlukan makanan dan minuman. Mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Kita membutuhkan makanan dan minuman untuk mendapatkan energi sebagai kelangsungan hidup kita. Kita bisa meninggal karena kelaparan apabila tanpa makanan dan minuman. Dalam setiap kegiatan kita sehari-hari, kita membutuhkan makanan dan minuman. Contohnya, ketika kalian ingin bermain bersama teman di sore hari, kita membutuhkan makanan untuk energi kita supaya kita bisa bergerak lincah, bergerak bebas, dan menikmati sore hari bermain bersama teman-teman, bukan? Atau ketika kalian ingin bermain sepak bola di lapangan yang sangat luas, tanpa makan dan minuman, kalian tidak akan bisa bergerak. Kalian akan merasa lemas dan tidak mempunyai daya untuk bermain bola bersama teman-teman.
Jadi, sebagai manusia kita membutuhkan makanan dan minuman. Kemudian, apalagi kebutuhan kita sebagai manusia? Ya, kita membutuhkan rumah tinggal. Kenapa sih kita perlu rumah tinggal? Apa yang terjadi jika manusia tidak memiliki rumah tinggal? Bagaimana keadaan manusia jika tidak memiliki rumah tinggal? Terima kasih sudah berusaha menjawab. Ya, kita sebagai manusia membutuhkan rumah tinggal. Karena rumah tinggal berfungsi untuk perlindungan kita dari cuaca, dari segala cuaca. Di musim panas, kita akan terhindar dari sengat matahari, karena sinar matahari yang terik membuat kita tidak nyaman. Jadi ketika kita memiliki rumah tinggal, kita bisa tinggal di dalamnya. Atau ketika di musim hujan, hujan yang sangat deras, cuaca begitu dingin, ketika kita memiliki rumah tinggal, kita akan merasa nyaman tinggal di dalamnya. Sehingga ketika kita memiliki rumah tinggal, kita akan selalu merasa aman dan nyaman hidup di dunia ini. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya kita membuat kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi, kalau disimpulkan dari pembahasan kita, dari diskusi kita hari ini, kita sebagai manusia membutuhkan 3 hal penting atau kita membutuhkan 3 hal pokok, yaitu sandang atau pakaian, pangan atau makanan dan minuman, dan papan, yaitu rumah tinggal. Dan itu kita sebut sebagai kebutuhan primer. Nah, selain kebutuhan yang penting atau primer, kita juga membutuhkan kebutuhan yang lain sebagai pelengkap atau tambahan yang bisa dipenuhi. Kebutuhan ini disebut kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau pelengkap agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Hayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh kebutuhan sekunder? Ya, benar sekali. Perabot rumah yang layak, pendidikan, dan jalan-jalan ke mal atau nonton bioskop. Ya, benar. Kita juga memerlukan HP atau laptop, terutama di masa pandemi ini. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu semuanya bisa kita usahakan supaya hidup kita jauh lebih baik. Tetapi, kalaupun tidak, kita masih tetap bisa bertahan hidup dengan kebutuhan primer. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada yang disebut kebutuhan tersier. Apa sih kebutuhan tersier itu? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh manusia ketika sedang dalam kondisi memiliki uang yang berlebih. Kebutuhan tersier bersifat mewah, yang jika orang dapat memenuhinya bisa membuat orang lain melihat bahwa dia orang yang kaya raya. Barang-barang kebutuhan yang dia beli bukan barang-barang yang biasa. Biasanya dengan harga yang jauh lebih mahal. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, seperangkat alat komputer yang sangat canggih, berlibur ke luar negeri, barang-barang branded, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama. Kita sudah mengetahui bagaimana menyusun kebutuhan kita. Yang pertama, kita harus mampu memenuhi kebutuhan primer, dilanjutkan dengan pemenuhan kebutuhan sekunder, dan yang paling terakhir, jika kondisi finansial kita berlimpah atau kita punya banyak uang, maka kita bisa memenuhi kebutuhan tersier. Bagaimana kalau kita memiliki uang yang terbatas? Mana menurut kalian yang lebih penting? Untuk membeli makanan atau handphone? Ya, betul sekali.
makanan lebih penting? Jika kita memiliki uang yang banyak, bolehkah kita beli mobil? Tentu saja, kita boleh membeli mobil, sebuah mobil, jika kita memiliki uang berlebih. Jika kita berkelimpahan secara finansial, asal kita sudah pastikan bahwa kebutuhan primer kita telah terpenuhi dengan baik. Setiap kali kita mau mengeluarkan uang, kita perlu cek dulu kebutuhan manakah yang lebih penting. Kita bisa buat daftar kebutuhan kita dan memilih mana yang penting dan mana yang masih bisa ditunda. Begitu ya anak-anak sekalian. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Tetap menjaga protokol kesehatan dan terus lanjutkan semangat belajar kalian. Sampai jumpa.